Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang persediaan, di mana kali ini kita akan membahas soal tentang persediaan yang menggunakan metode FIFO atau first in, first out. Jadi yang pertama masuk atau stok pertama yang masuk itu adalah pertama yang keluar atau istilah kita first in first out. Jadi pertama masuk, pertama pula yang keluar. Nah, dari soal di sini ini ada soalnya nak ya. Ini ada soal di sini soalnya ada tanggal keterangan kuantitas dalam jumlah ya atau unit ya. Harganya dalam rupiah ya. Nah, di sini dapat kita lihat persediaan di 1 Januari atau persediaan awal atau istilah kita persediaan yang ada di gudang itu ada 100 ya. Dengan harga per piecesnya itu per unitnya itu adalah 100.000 ya. Nah, jadi sekarang kita bagaimana membuat persediaan atau menghitung persediaan dengan metode yang pertama atau FIFO atau first in first out. Nah, di sini dapat kalian lihat nah ya di bagian bawah ini adalah tabel persediaannya. Jadi di sini memang tabelnya ada tanggal, ini area pembelian, di sini tabel untuk harga pokok penjualan dan ini harga apa namanya tabel yang menunjukkan persediaan. Nah, kita mulai dari yang awal. Di sini dikatakan 1 Januari itu persediaan awalnya adalah 100 ya dengan harga 100.000 ya. Jadi kita lihat dulu di sini ya 100.000 ya ini nak ya. Jadi 1 Januari karena ini persediaan awal maka kita keterangannya persediaan awal, maka kita letakkan pada bagian persediaan ya. Ingat ya, karena ini persediaan awal katanya, maka kita letakkan langsung di persediaan. Jadi ini anggapannya adalah persediaan awal yang ada di gudang per 1 Januari atau awal tahun, yaitu ada 100 dengan harga 100.000 ya. Jadi harganya di sini 10 juta ya. Jadi di sini 003 belakangnya itu dihilangkan nak ya. Jadi untuk mempersingkat istilah kita ya seperti itu ya untuk mempersingkat tabel ya. Tapi sebenarnya ini 100 dikali 100.000 sama dengan 10 juta seperti itu ya. Nah, kita udah letakkan nih ya yang nomor satu ya. Di sini nomor satu udah kita letakkan ya. Ya, ini nomor satu sudah kita letakkan di bagian sini. Nah, sekarang kita lihat soal nomor dua. Di sini katanya soal nomor dua, 5 Februari, pembelian 300 unit dengan harga 120.000. Nah, di sini kita udah lihat ya bahwa harga yang kedua ini tidak sama dengan harga yang pertama, yaitu 120.000. Karena kita beli ya, keterangan pembelian, maka kita letakkan pada kolom pembelian. Nah, di sini ada kolom pembelian, kita tulis dulu tanggalnya 5 September. Pembelian kita 300 dengan harga 120.000. Ini nak ya, 120.000 ya. Kita harga 120.000. Kita kalikan aja 300 ya, 300 kita kalikan dengan 120.000. Berarti 36 juta ya. Jadi ingat ya, 00 belakangnya itu dihilangkan ya. Jadi 00 belakang ada 3 nol di belakangnya. 36 juta. Nah, bagaimana? Ini udah kita taruh ya di sini ya. Yang nomor 2 ini kita sudah letakkan di sini kita centang ya ini ya. Nah, sekarang bagaimana di persediaan? Otomatis di gudang kita ada 100 unit dengan harga 100.000, dengan ada 300 unit dengan harga 120.000. Jadi kita turunkan dua ini ya. Ini persediaan yang sekarang ada di gudang per 5 Februari. Nah, berikutnya tanggal 7 Maret ada penjualan katanya. Ada penjualan dengan 100 dengan harga 150.000. Nah, kita lihat di sini 7 Maret. Nah, ya, 7 Maret kita karena ini penjualan, kalimatnya penjualan, maka kita letakkan pada bagian harga pokok.
Ya, kita letakkan pada bagian harga pokok, berarti 100 dengan 100.000, ya. Ini harga pokok yang ini ya. Nih ya. Nah, ini ya, ini ya. Karena first in first out, first FIFO, jadi first in first out. Jadi yang ini yang pertama persediaan pertama, ini persediaan kedua. Karena ini menggunakan FIFO, maka first in first out berarti persediaan pertama dulu yang harus dihabiskan, dijual. Nah, karena dia di sini jualnya 100 ya, di sini persediaan yang pertama 100 berarti 100 dengan harga HPP 100.000 berarti dikalikan aja ya. Berarti 10 juta. Berarti sisa kita di gudang kan ini sudah habis ya. Ini sudah habis jadinya. Maka yang turun hanya 300 dikali dengan yang ini aja kita turunkan. Karena ini yang tersisa di gudang 300 dengan harga 120.000 berarti 36 juta. Berarti yang ini sekarang persediaannya tinggal 300 dengan harga 120.000 dengan total harga 36.000. Begitu. Nah, berikut berarti yang nomor 7 sudah tanggal 7 sudah kita masukkan ya. Sekarang 10 April katanya ada penjualan sebesar 100.000 dengan harga 150 katanya ya. Nah, kita buat lagi karena ini penjualan otomatis meletakkannya di bagian harga pokok penjualan ya. 10 April ini 100 ya, 100. Kita pindahkan di sini 100. 150.000-nya kita abaikan dulu ya karena kita menggunakan harga yang di sini. Nah, di sini kan persediaan kita di gudang kan tinggal 300 ya dengan harga 120. Maka di sini yang kita jual 100 harga pokoknya dengan harga 120.000. Berarti 100 dikali 120.000 berarti 12 juta. Nah, karena di gudang kita 300 sudah kita jual 100 berarti 300 dikurang 100 berarti itu 200. 200 berarti dikali dengan 120. Berarti tinggal 24 juta. Ini adalah persediaan kita di gudang. Berarti persediaan kita di gudang sudah dijual 100, maka sisanya tinggal 200 dengan harga pokok atau harga per unitnya 120.000. Berarti 200 dikali 120.000 berarti 24 juta. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan. Berarti nomor 10 oke, sudah kita masukkan di tabel. Berikut tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei ini pembelian dengan 100 harganya 130. Nah, 2 Mei ada pembelian, berarti kita fokusnya pada tabel pembelian. Sekarang 2 Mei dengan beli 100 dengan harga 130 berarti 12 juta. Berarti kemarin sisa di gudang kita tinggal 200 dengan harga 120.000 berarti 24.000 berarti kita turunkan 200 kita turunkan dengan harga pokok 120.000 berarti 24 juta. Ini baru kita beli berarti ini adalah persediaan yang baru ya di gudang kita ya. Karena kita beli ya otomatis kan masuk ke gudang kita. Berarti 100 dengan harga 130 berarti harga totalnya 13 juta. Nah, di sini berarti persediaan kita ada yang pertama HPP pertama, yang ini dengan HPP yang kedua atau ini persediaan awal, ini persediaan berikutnya. Nah, sekarang berarti untuk pembelian ini sudah kita masukkan ya. Kita lihat di 5 Juni. 5 Juni ada penjualan dengan jual 200 harga 160.000. Nah, kalau untuk penjualan kita abaikan dulu harga 160.000-nya karena kita mau lihat harga pokoknya ya. Nah, di sini 5 Juni kita karena ini penjualan kita fokusnya ke harga pokok. 200 dengan harga 120 ya. Karena kita menggunakan ini. Ingat kita tadi pakai Vivo. Berarti yang pertama masuk, pertama keluar. Ini yang pertama masuk berarti kita menggunakan HPP yang pertama dulu. 200, 120, 24
ribu. Berarti sisanya berapa, nak? Sisanya karena 200 sudah dijual, sisanya 100. Berarti sisa di gudang kita 100 dikali 130, 13 juta. Seperti itu. Nah, begitu ya. Berarti kita lanjut ya. Nah, ini ya. Kita hapus dulu bagian ini. Nah, oke ya. Kita tadi sudah sampai di 5 Juni ya. 5 Juni ya. Sekarang kita ke 6 Juni. 6 Juni ada pembelian lagi nih. 300 dengan harga 125. Kalau pembelian kita fokus ke pembelian 300 dengan harga 125 juta, 125 ribu ya. Berarti kita kalikan aja 300 kali 125 ribu, berarti itu 37.500.000 ya. Gitu. Nah, ini karena persediaan akhir tadi 100 ribu, kita turunkan ya. Sedangkan 300-nya kita masukkan ke persediaan ini ya. Jadi 300 sama 100 ini persediaan pertama, persediaan kedua. Nah, yang 6 sudah kita masukkan tanggal 7 Oktober penjualan 100 katanya. Penjualan 100 berarti kita fokus ke 100 ya. Nih ya, kita fokus ke 100 ini. Yang di sini ya, karena ini first in first out, jadi yang pertama dulu 100 dengan HPP 130, berarti 13 juta ya. Berarti ini sudah habis ya. Berarti 300-nya kita turunkan. Karena sisa di gudang kita berarti dengan persediaan 300 dengan harga yang 125. Nah, ini tinggal kalikan aja 300 kali 125 adalah 37.500. Nah, sekarang 10 November. 10 November ada penjualan lagi 200. 10 November karena penjualan berarti kita jualnya 200, berarti ini kan tinggal ini ya, tinggal 300 dengan 125, otomatis 200 kita keluarkan dengan harga pokok yang 125, jadinya 25 juta. Nah, karena ini 300 persediaan di gudang, kita sudah jual 200, otomatis 300 kita kurangi 200 berarti 100. Berarti 100 dengan harga 125. Berarti 100 dikali dengan 125 ribu berarti 12 juta. Nih, selesai. Nah, sekarang 3 Desember. 3 Desember pembelian 100 dengan harga 130 ribu. Kita beli 100 dengan 130 ribu berarti 13 ribu. Sisa di gudang kita 100 dengan 125 kita turunkan. Ini berarti HPP pertama, persediaan pertama. Ini kita masukkan juga 100 dengan harga HPP 130. Ini HPP kedua. Nah, sampai di sini selesai.
Nah, total yang ini tinggal penjumlahan aja ya. Jadi 300 ditambah 100 ditambah 300 ditambah 100 jadinya 800. Ini total aja ya. Kalau total berarti total ditambah aja, ditambah ke bawah seperti itu. Nah, sampai di sini selesai, berarti persediaan kita di 3 Desember itu ada yang 100.000 dengan harga 125, ada yang 100 unit dengan harga 130.000 atau 13 juta. Berarti sisa di gudang kita hanya tinggal 200 dengan totalan harga 25.500.000. Nah, gitu. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan metode FIFO. Eh, jadi ingat saja kalau metode FIFO yang harus dihabiskan terlebih dahulu adalah persediaan awal. Jadi kalau persediaan satu, dua berarti yang atas harus dihabiskan dulu. Kalau misalnya atas sudah habis, ternyata penjualan masih kurang, bisa menggunakan persediaan yang kedua ya, atau dengan harga yang kedua seperti itu. Nah, sampai di sini cukup kita untuk persediaan dengan metode FIFO. eh, Nanti kita akan latihan ya, eh, satu kasus atau case tentang Vivo ini. Nanti silakan kalian buat tabelnya seperti tabel yang ada di gambar ini. Tinggal disesuaikan saja tanggal dan transaksi pembelian, penjualan dan persediaannya berdasarkan soalnya nanti ya. Tinggal untuk eh, penggunaan persediaannya kalau Vivo dia dengan persediaan yang pertama atau persediaan yang paling duluan masuk ya. Nah, nah bedanya dengan Vivo dan Livo, Vivo dan Livo. Nah, kalau Livo ini yang terakhir. Nah, ya jadi kalau ini ada dua, satu dua, yang mana yang harus keluar dulu? Berarti kita harus menggunakan yang nomor dua dulu yang harus kita jual di sini. Kalau yang Vivo, otomatis yang nomor satu yang harus kita jual. Nah, tapi kalau Livo dia yang nomor dua. Itu saja sih bedanya ya. Tidak ada bedanya lain, cuman bedanya saja kalau misalnya dia ada beberapa seperti ini ya. Ada dua harga harga seperti ini, berarti yang mana duluan yang masuk. Kalau Vivo dia otomatis menggunakan persediaan yang awal, kalau Livo dia persediaan yang akhir yang harus dihabiskan terlebih dahulu. Itu saja ya. Untuk itu kita cukupkan hari ini sampai di sini. Bu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan disalin terlebih dahulu agar lebih mudah untuk pengerjaan pada tugas tentang harga pokok. Untuk itu Ibu pamit, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.